syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyak to'a, linya itu untuk ya. Koto'a artinya koto'a itu artinya memotong atau memutus bila madu, untuk memotong. Untuk memotong atau memutus, nanti terjemah tafsir bisa berbeda ya. Memutus atau memotong. Torofan itu ujung. Ujung bisa juga berarti pinggir. Ya, di pinggir kan di ujung gitu ya. Bisa berarti juga sedikit. Ujung berarti sedikit gitu kan. Jadi arti torofan itu banyak ya. Bisa ujung, bisa sedikit, bisa pinggir, bisa sebagian. Bisa juga sebagian ya. Minal ladzina kafaru, dari mereka yang kafir, orang-orang kafir. Apa yang dipotong, apa yang diputus, nanti kita jelas secara tafsir. Atau yakbitahum itu hinaan, menghina, mencela. Ya, menghina atau ya, menghina mereka. Fayan kolibu, dari kata-kata kolaba. Kolaba bisa berarti hati atau jantung ya. Jantung. Kolaba juga bisa berarti bolak-balik, karena jantung itu kan bolak-balik ya. Bolak-balik. Artinya kembali ya. Fayan kolibu maka mereka kembali. Kolaba bila mana roja'a. Ya, roja'a, ya raji'u. Ya, mereka kembali khaibin, kembali dengan tangan kosong, kembali dengan sia-sia, kembali dengan kekalahan maksudnya. Laisa tidak atau bukan laka bagi kamu minal amri dari urusan sedikit pun. Maksudnya Rasul ditegur di sini, wahai Rasul, bukan urusanmu, enggak ada urusan bagimu, bukan kewajiban, bukan urusanmu maksudnya gitu kan. Bukan tugasmu. Atau yatuba yatuba alaihim, menerima tobat mereka, atau yu'adzibahum, atau juga mengazab mereka, fa innahum, karena sungguhnya mereka zalimun, mereka telah berbuat zalim. Walillahi, dan milik Allah, lamnya lam tamlik, lam kepemilikan ya, hanya khusus bagi Allah, kepunyaan Allah, apa saja fis sama, yang ada pada langit ya, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada pada bumi. Yaghfiru fil mudhari, selalu mengampuni, selalu menutup, kufara mengampun ya, menutup, li bagi man siapa saja, yasa ya, yang dikehendaki. Jadi Allah mengampuni siapa saja, selalu mengampuni siapa saja ya, yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasa, dan selalu mengazab, menghukum man siapa saja,
yang yasha, yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurun, pengampun, pemaaf. Ini masdar, ghafurun. Ya, pengampun atau pemaaf, au rahiman, atau maha rahim. Ini isim tafdil ya, maha penyayang. Maha pengampun lagi maha penyayang. Itu 3 ayat akan kita bahas insya Allah. Lalu hubungannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya berbicara tentang Allah mengirimkan bala bantuan berupa malaikat. Sebagai apa? Sebagai tujuannya adalah sebagai yang pertama bala bantuan ya, untuk pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Lalu tujuan yang kedua ini dia sekarang yang kita bahas. Makanya digunakan huruf lamnya li ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Liyaqta'a, untuk memutus, untuk memotong. Kalau ada kata-kata untuk berarti kan sambungan, tujuan kan. Kamu beli pedang buat apa? Untuk anu. Kamu beli ini buat apa? Untuk anu. Nah, untuk ini kan mereka ada sesuatu, ada tujuan. Nah, ini tujuannya diberitahukan untuk memotong atau memutus atau membinasakan atau memusnahkan atau membunuh. Arti qata'a itu memutus atau selain yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, untuk berarti kan ada subjek sebelumnya, subjeknya di ayat sebelumnya, yaitu Allah menurunkan malaikat yang pertama untuk membantu orang-orang yang beriman, yang kedua untuk memotong, untuk memutus apa yang diputus. Sekarang kita jelaskan secara tafsir. Jadi hubungan di situ ya, hubungan di situ. Tapi kenapa ayat ini kalau masih berlanjut dengan ayat sebelumnya biasanya ada huruf wawu di situ? Biasanya ada huruf wawu, tapi di sini nggak ada huruf wawu. Tidak ada huruf wawu, ya kan? Kenapa? Karena huruf wawunya disembunyikan, namanya al-ijaz. Ya, tapi maknanya dirasakan ada. Contoh begini, contoh kalimat itu kan. Saya beli sepeda motor. Buat apa? Satu, untuk mengantar anak sekolah, untuk ngantar istri belanja. Nah, kira-kira itu ada kata dan ya di situ. Saya sebutkan, Bang. Yang pertama kan untuk ngantar anak sekolah. Yang kedua apa? Untuk ngantar istri belanja. Ada kata dan ya di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tapi maksud nggak dannya? Masuk. Terasa nggak dan di situ? Ya, masuk. Iya, artinya walaupun tidak disembunyikan ada makna dan di situ kan? Iya, include jadinya. Paham, include ya, paham ya. Nah di sini maksud yang pertama Allah ngirimkan malaikat. Yang pertama untuk memberikan pertolongan, yang kedua untuk memutus. Walaupun tanpa ada wawu pasti masuk tuh include di situ ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Wawunya ada di situ, tidak terasa walaupun nggak disebutkan tapi terasa ada pada bagian wawu di situ. Jelas ya. Ini namanya al-ijaz. Ini kekayaan Al-Qur'an, bahasa luar biasa ya. Liyaqta'a, memutus, memotong. Ya. Memotong apa yang dipotong, apa yang diputus ya kan. Nah, qata'a itu kan tadi memotong, memutus, membinasakan, membunuh, menghilangkan dan yang sejenisnya. Memisahkan juga bisa. Ya kalau dipotong lehernya terpisah dengan badannya kan, qata'a. Ya bisa juga berarti memetik. Kalau bunga kita petik namanya qata'a juga tuh. Memetik. Artinya terpisah kan dari bunga dari pohonnya. Terpisah buah dari pohonnya. Terpisah. Arti qata'a juga adalah terpisah, memisahkan. Ya. Untuk memisahkan, memotong, memutus, membinasakan, membunuh dan lain sebagainya yang berhubungan dengan yang sejenis dengan itu. Apa? Torofan. Apa torofan? Torofan itu ujung, Pak. Nih, ini kalau pensil ya. Ini ada ujungnya itu namanya torof. Ujung juga bisa berarti pinggir. Bisa berarti pinggir. Kalau Bapak main di pinggir-pinggir jurang namanya torof juga. Namanya torof. Pinggir itu namanya torof. Ujung. Torof juga bisa berarti yang namanya ujung kan sedikit ya. Ujung sih sedikit. Jadi atau sebagian. Arti torof itu sedikit atau sebagian. Maksudnya apa sih? Kita bahas secara lengkap ya, secara lengkap. Untuk memotong atau memutus atau membunuh, membinasakan, memisahkan torofan. Ujungnya sedikit saja.
sebagian kecil atau pinggirnya saja. Apa minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Apa sih kira-kira yang dimaksud ayat ini? Nah, orang kafir pada sini pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar kan dia mengirimkan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan. Nah, Abu Sofyan dia mengeluarkan dana besar-besaran di situ. Karena buat balas dendam gitu kan. Besar-besaran buat mengalahkan kaum orang beriman. Besar-besaran dia ngeluarin dana. Ya. Tapi ternyata kalah. Ya, Allah kirimkan malaikat hanya membunuh 70 orang. Itu yang dimaksud ujungnya. Sedikit saja, sebagian kecil saja. Yang terbunuh pada saat perang Badar dari orang-orang kufar cuma 70 orang dari 1.000 orang, kan sedikit sekali ya. Nggak ada 1/10-nya. Ya kalau 1.000 10% berapa? 10% itu. 100 orang ya. 100. Ya, nggak ada 10% kan? Cuma 70 orang yang mati, 70 orang yang ditawan. 7%. Total 140 orang dari 1.000 orang. Kan kecil sekali ya, sedikit sekali. Itu cuma ujungnya doang dipotek. Ya, cuma yang dipotek itu yang viral-viralnya, yang penting-pentingnya, yang vital-vital. Abu Jahal mati. Bisa berarti juga Abu Jahal juga artinya terputus kepala, leher dan putus sama badannya. Ya, Abu Jahal mati di situ. Siapa lagi? Ada 3 orang salah yang mati yang pembesar. Tapi total 70 orang. Walaupun 70 orang itu yang mati hanya sedikit, tapi berpengaruh besar, membuat mereka kocar-kacir. Walaupun banyak pasukan, kalau yang mati orang-orang yang vital-vital, orang-orang yang berpengaruh, itu berdampak besar bagi sebuah pasukan. Malaikatnya pinter gitu. Ya, malaikatnya ya orang diutus sama Allah, pinter nyidin, mati. Kirim, karena pakai tanda dia. Kamu bunuh ini ya, kamu bunuh ini, mati. Walaupun cuma 70 orang, itu sudah membuat mereka kocar-kacir, mengalami kekalahan perang. Mereka balik badan. Jadi yang namanya Torofan itu adalah sebagian kecil, pucuknya saja, pucuk pimpinan, ujung-ujungnya saja yang diambil, yang dipisahkan dari pasukan. Tadi ada 1.000 orang, sama malaikat dipisahkan. Jadi kecil kekuatannya. Atau sama malaikat dibunuh yang 70 orang tadi. Jadi melemah kekuatannya. Dan artinya bisa luas ya kalau kita panjangkan. Jadi liyak to'a untuk memutus atau memotong atau memisahkan sebagian kecil dari orang-orang kafir. Apa? Dari 1.000 orang tadi ya diambil pucuk pimpinannya, mereka ya menjadi lemah. Ya dari orang-orang kafir au yakbitahum. Ya au di sini artinya dan ya, bukan atau. Dan membuat mereka biktahum merasa terhina. Tujuannya menghina mereka. Ya bagaimana tidak terhina? 1.000 orang melawan 313 orang kalah. Kan penghinaan namanya. Kalau misalnya sebaya atau selevel 1.000 lawan 1.000 kalah, masih wajar. Kalah masih wajar. Ini lebih besar, gak ada perbandingan luar biasa. 1/3 ya. 1/3, 313 melawan 1.000 orang. Kok kalahnya 1.000? Ini kan penghinaan. Kenapa penghinaan? Tadi jumlahnya banyak tapi kalah. Bukan cuma jumlahnya banyak, persenjataannya luar biasa lengkap. Melawan orang-orang beriman yang bersenjatanya ala kadar. Bahkan kuda cuma 2 ekor. Kuda perang cuma 2 ekor. Masya Allah. Tapi bisa menang sedikit, kuda perang cuma 2 ekor, perlengkapan senjata ala kadar ya, dibandingkan dengan pihak musuh 1.000 orang. Secara jumlah udah lebih besar. Kudanya 1 orang 1 kuda mungkin. Kalau itu 1 orang 1 kuda berarti 1.000 kuda berarti kan. Jauh sekali, persenjataannya luar biasa lengkap. Luar biasa lengkap, tapi masih kalah, kan penghinaan. Yang kedua, kataba bisa bermakna membuat mereka marah. Marahnya apa? Mereka tujuannya dengan ngirim 1.000 orang pasukan lengkap bersenjata.
Tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad dikalahkan dan bisa membunuhnya pada waktu itu, karena merasa menang-menang jumlah, bisa membunuh Nabi Muhammad, otomatis pengikut-pengikutnya akan menjadi berbalik arah, akan kembali ke agama semula. Tujuan mereka ke sana, agar Islam itu hilang dari permukaan. Kenapa? Karena nabinya mati di situ. Tujuan mereka di situ. Ternyata apa? Ternyata nggak kejadian, malah mereka yang kalah. Artinya kan nggak terwujud. Islam sampai sekarang masih bertengger, gitu kan? Islam sekarang masih banyak pengikutnya, masih banyak pemeluknya. Tujuan mereka tidak tercapai, ya, tidak tercapai. Auyak bitahu. Makanya fayang kolibu ibin mereka kembali. Kolaba tuh bolak-balik, asik kembali. Mereka kembali ibin dengan tangan hampa, dengan kesia-siaan. Maksudnya apa? Semua usahanya tidak menghasilkan. Nah, ini semua bisa diambil pelajaran Bapak sekalian. Artinya apa? Selama tidak ada keimanan dalam diri kita, untuk ayat ini ya, ayat 127. Selama tidak ada keimanan dalam diri kita, apapun usahanya, selama dia ada di dalam kekufuran, kekafiran, apapun usahanya, apapun niatnya, apapun tujuannya, selama dia dalam kekafiran, tidak akan pernah membuahkan hasil. Walaupun secara kasat mata dia kaya, mereka berhasil, hartanya di mana-mana, anaknya banyak, tapi semua itu adalah malah membuat mereka tidak tenang. Berapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang konglomerat sekalipun, kalau nggak punya iman, nggak pernah bahagia. Banyak orang yang mati bunuh diri, banyak orang yang mati. Ya bertambah banyak kebaikannya gitu. Jadi itu perbedaan cara pandang orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir, apapun usaha mereka sia-sia. Makanya pada saat Abu Lahab menghina Rasul kan, sahabat ya Muhammad, sahabat ya kamu wahai Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Hanya untuk urusan begini kamu mengumpulkan kami semua, dia bilang gitu. Hanya untuk menyaksikan kamu seorang nabi, sahabat ya kau wahai Muhammad. Dia bilang begitu. Turun ayat kan. Tabat yada Abi Lahab. Yang celaka tuh kedua tangannya Abu Lahab. Terputuskan tangannya dia. Abu Lahab, Abu Jahal, lehernya mati, terputus. Yang celaka mereka. Artinya maksudnya bisa celaka tangan mereka celaka, terputus, bisa bermakna tangan itu berhubungan dengan usaha, kegiatan, apapun kegiatannya yang menggunakan tangan mereka gitu kan, sia-sia, tidak ada nilai. Walaupun mereka zakat, sedekah, membantu orang, jor-joran, tidak akan dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak ada keimanan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada anaknya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, wahai Fatimah, jangan sampai lepas iman dari dalam dirimu. Kenapa? Aku bapakmu, nabimu tidak bisa membantumu kalau nggak ada keimanan dalam dirimu. Jangan sampai iman yang ada di lepas dari kita. Kenapa? Nabi kita nggak bisa nolong kita. Anaknya sendiri nggak bisa ditolong kalau nggak ada iman. Kalau nggak ada iman. Baik, ayat 127 ya. Sekarang 128. Laisa laka minal amri syai'un. Kalau bahasa secara perkata, tidak ada atau bukan ya laka bagimu minal amri dari satu urusan sayun sedikit pun. Kalau ada bahasa perkata gitu. Tapi maksudnya apa? Ya bukan urusanmu wahai Nabi Muhammad. Laka ini maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan menjadi urusanmu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ditegur karena apa nih? Nah, maka kita harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya pernah kejadian dulu, pernah Nabi berdoa. Nabi pernah berdoa. Ini di hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Ya, riwayatin Ahmad wal Bukhari an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya,
Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul telah bersabda, Allahummal al'an. Ya Allah ya Tuhanku, laknatlah. Ya laknat, beri laknat. Ya laknat maksudnya laknat itu adalah la'ana. La'ana itu laknat artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Arti laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah keimanan. Maksudnya jauh dia dari keimanan, jangan diberi hidayah. Itu doa Nabi kepada orang-orang ini yang akan saya sebutkan di hadis ini gitu kan. Nabi pernah berdoa, kata Ibu Umar, aku telah mendengar Rasul berdoa begitu. Apa doanya? Allahumma la'nan, ya Allahumma al'an fulanan, ya si fulan, ya satu disebutkan Allahumma al'an al-Haris bin Hisam. Disebutkan namanya. Ya Allah laknat tuh Haris bin Hisam. Maksudnya jangan beri hidayah tuh Haris bin Hisam. Jangan beri dia hidayah Haris bin satu orang. Hadis kedua apa dia disebut lagi apa Abu Sufyan, disebut nama Abu Sufyan. Lalu yang ketiga Allahumma al'an Suhail bin Umar. Laknat juga tuh Suhail bin Umar. Bila didoakan oleh Nabi agar Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka itu. Ya, Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah. Ya, lalu turun fanazalat fanazalat hadhil ayat ini turun yang dari kita baca. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusannya untukku sedikit pun wahai Muhammad wahai Rasulullah. Ya, kamu minta aku agar aku tidak bisa berhidayah kepada mereka orang-orang yang tadi kamu sebutkan tadi. Ya, itu urusanku kata Allah. Tugasmu hanya apa? Dakwah saja, sampaikan risalahku, sampaikan kepada tugasmu dengan baik, tugasmu aja berdakwah. Tidak ada paksaan buat mereka. Adapun mengazab, melaknat, memberi hidayah atau tidak, itu urusanku. Itu urusanku, bukan urusan. Ya, bukan urusanmu. Nabi ditegur, gimana kita nih? Makanya menurut hadis ini jadi kaidah, kita dilarang berdoa. Kita dilarang berdoa meminta keburukan untuk orang per orang, individu per individu. Tidak boleh mendoa. Walaupun orang itu kafir sekali. Contoh saya doa nih, ya Allah berikan dia sengsara atau apa doa keburukannya kepada si fulan. Tersebut namanya. Itu dilarang. Dilarang. Tapi kalau general secara umum boleh, masih dibolehkan. Contoh, ya Allah laknatlah orang-orang Yahudi, umum kan untuknya, tidak menyebut nama, tidak menyebut nama, masih dibolehkan, ya masih dibolehkan. Tapi uniknya dalam surat Nuh surat ke-71 ayat ke-26-27, Nabi Nuh pernah berdoa. Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah yang doanya adalah, tolong dibaca Bapak Ibu, surat Nuh surat ke-71 ayatnya 26-27, doanya Nabi Nuh. Coba dibaca Pak doanya Bu. Boleh terjemah nggak apa-apa. Surat ke-71 ayatnya 26-27 ya. Udah ketemu Bapak Ibu? Bacakan ya Pak. Ya boleh. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak yang berbuat maksiat bagi kafir. Bertentangan nggak ya dengan hadis tadi yang tadi kita baca tadi itu? Kata tadi kan kita tidak boleh melaknat orang per orang gitu kan. Orang per orang tidak boleh, kalaupun boleh, tapi secara general. Ya. Nah ini orang-orang doa Nabi itu melaknat bahkan orang-orang kafir secara general tuh kan. Jangan kamu beri terima tempat mereka orang-orang kafir. Kalau mereka dikasih kesempatan, mereka akan menyesatkan kaum kepada kesesatan. Akan mencoba gitu kan. Nah, kita lihat Nabi itu berdoa seperti itu, dia dakwah udah berapa tahun? 950 tahun. Artinya dakwahnya udah malang melintang. Nah, kita doa baru 1 tahun 2 tahun, kadang-kadang enggak. Ya sehari 2 hari udah capek duluan, udah ogah gitu kan. Kalau Nabi itu enggak, Nabi doanya pagi, siang, sore, malam selama 950 tahun.
Udah cukup sabar Nabi itu udah cukup sabar. Maksudnya Bapak bisa lihat kita tetap dilarang kita mendoakan keburukan untuk satu individu yang jelas ya namanya disebutkan fulan. Walaupun dia telah membuat kerusakan kepada kita, menzolimi kita gitu kan, pada dasarnya dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena akan dibalaskan. Kenapa? Allah sebaik-baik pembalas gitu. Artinya apa? Siapapun yang berbuat jahat dia akan mendapat baju balasannya. Siapapun yang berbuat baik dia akan balas balasannya. Ya, sesungguhnya yang kamu sedikit yang kamu perbuat baik maka untuk dirimu sendiri. In astantum bi anfusikum, sebenarnya kan li anfusikum. Sesungguhnya perbuatan baik yang kamu kerjakan adalah untuk dirimu sendiri. Tapi sesungguhnya perbuatan jahat, perbuatan kerusakan yang kamu lakukan itu pada dasarnya adalah merusak bumi, merusak seluruh alam. Ya, dampaknya sangat-sangat luas. Baik, itu ayat 127 ya. Laisa laka, maksudnya apa? Tidak ada urusan. Tidak ada urusan, bukan urusanmu wahai Nabi untuk ya nih kalimat berikutnya ya au yatuba alaihim, atau apa namanya dari doanya Nabi lalu turun ayat lalu dilanjutkan nih. Jadi kata Nabi jangan berhidayah kepada si fulan disebutkan namanya. Ini untuk akhirnya turun ayat, bukan urusanmu, untuk aku tidak memberi hidayah. Dilanjut lagi atau yatuba alaihim, menerima taubat mereka. Itu urusanku katanya. Mengazab mereka, melaknat mereka, tidak memberi hidayah kepada mereka, ataupun menerima taubat mereka, itu urusanku kata Allah, bukan urusanmu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Buktinya apa? Ketiga tadi orang-orang yang kita sebut tadi, Abu Sufyan, terus si Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, terus Safwan bin Umayyah, itu masuk Islam semua. Cuma ya langsung ya berjenjang ya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang paling belakang masuk Islam adalah Abu Sufyan pada tahun ke 8 Hijriah ya, 8 Hijriah dia baru masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan pernah jadi pahlawan Islam kan. Pernah dia matanya buta pada saat di perang-perang Yarmuk ya, membela kaum muslimin, matanya buta. Dia hidupnya lumayan panjang ya, sampai Ali bin Abi Thalib masih berkuasa, masih ada Abu Sufyan ya. Lumayan panjang hidupnya. Jadi ternyata orang-orang ini masuk Islam. Ya, artinya Allah beri hidayah kan? Allah beri hidayah. Maksudnya Bapak sekalian, jangan berputus asa dari hidayah Allah. Walaupun di antara kita, saudara kita tentang keluarga kita ada yang sekarang ada yang murtad katakan. Ada yang belum dapat hidayah Islam katakan. Jangan putus asa, doakan mereka. Siapa tahu ya Allah memberi hidayah kepada mereka. Bukti ini orang yang jelas-jelas kafir memusuhi Islam terjadi, yang pernah membuat Nabi berdarah-darah pada perang Badar ya, sampai perang Uhud sampai Nabi keluarkan doa seperti itu. Tapi nyatanya Allah beri hidayah kepada mereka, sekarang jadi pejuang-pejuang Islam. Maka dari itu saya sering bicara daripada para jamaah-jamaah saya tentang satu hadis ya, inna quluba bani Adam, sungguhnya hati anak-anak cucu Adam, baina usbu'ain min ashabi rahman, berada di antara dua jari-jari orang yang maha rahman. Kaqalbi wahidin, sama seperti hati seseorang, yasrifu haitsu yasa, yang dibolak-balikan oleh Allah semaunya Allah, sekehendaknya Allah. Kadang-kadang pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir lagi. Karena dibolak-balikan oleh Allah sekehendak hati Allah, sekehendaknya ya, semaunya Allah. Ya, semaunya Allah. Kita tidak punya kuasa masalah hati kita, makanya kita doa. Makanya kita doanya Nabi ajarkan. Ya, summa qala Rasulullah SAW, apa doanya? Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala taati. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, sabit, tetapkan, kokohkan hati ini dalam agamamu.
Dalam ayat Quran juga diajarin doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafsi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa-doa yang sering saya baca. Saya doanya nggak pernah, jarang sekali lah minta uang, minta rezeki gitu kan. Enggak. Kenapa? Pasti dijawab, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doanya itu tuh. Saya doanya minta hati ini dalam keimanan. Saya minta hati ini iman ini jangan dikembalikan kepada kekafiran. Itu doa karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak sekalian, bukan urusan Nabi untuk mengazab atau tidak mengazab. Itu urusan Allah, biarnya Allah mau bagaimana Allah. Ya, makanya doakan saudara-saudara kita yang sekarang masih belum berdosa. Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Alangkah baiknya dia bisa lebih baik daripada kita lantaran doa kita yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh dirinya gitu. Doakan terus. Nah, saya begini juga, sana dulu orang-orang bandel, Bapak sekalian, orang Badung ya, orang nakal gitu kan. Tukang berantem dulu saya. Kenapa? Mungkin ada orang yang dia mungkin mendoakan saya. Ya, sehingga alhamdulillah dapat hidayah bertahan sampai sekarang keimanannya gitu kan. Jadi jangan pernah berputus asa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang kita sayangi gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Tugas terus berdakwah saja, apalagi kita. Tugas kita hanya berdakwah saja. Sampaikan saja. Walau cuma satu ayat, balik juga ada walau ayat, sampaikan saja apa yang kita tahu. Diterima atau tidak terima itu urusan dia. Bukan urusan kita lagi. Pada saat kita sudah berdakwah, kita sudah dapat hasil satu pahala. Diterima atau tidak diterima tetap dapat pahala satu. Kalau diterima bertambah lagi pahala. Jadi tidak ada kata-kata rugi dalam dakwah. Tidak ada kata rugi dalam dakwah. Terus berdakwah saja. Jangan pernah surut ya untuk berdakwah. Au yatuba alaihim, atau menerima tobat mereka. Ya bukan urusanmu. Pada suatu saat dia masuk Islam, nggak ada yang tahu. Ini pada saat Allah menggunakan kalimat yatuba alaih, menerima tobat atas mereka, nggak disebutkan tuh bertobat dari apa. Tapi pada saat au yu'adzibahum atau mengazab mereka, menyiksa mereka, disebutkan sebabnya. Fa innahum zalimun. Disebabkan karena mereka zalim. Pada saat Allah menerima tobat mereka, Allah tidak sebutkan sebab mereka tobat dari apa. Pada saat Allah mengazab, Allah sebabkan kamu diazab karena ulangmu sendiri, karena kamu zalim. Ini dosa kamu begini, disebutkan sebabnya. Arti Allah tidak pernah zalim. Tapi kalau kamu bertobat, Allah tidak pernah ungkit dosa-dosa kamu. Apapun dosa kamu, betapa besar atau kecil dosa kamu, bagaimanapun dosa rupa dosa kamu, Allah tetap menerima tobat kamu. Gak perlu alasan Allah nggak perlu alasan untuk menerima tobat seorang hamba. Nggak perlu alasan. Tapi ada syarat. Syaratnya, 1, sebelum nyawa di tenggorokan. 2, sebelum matahari terbit di barat. Sebelum hari kiamat terjadi, Allah terbuka pintu-pintu tobatnya bahkan setiap hari. Dalam sebuah hadis, Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, Allah bukakan pintu taubatnya di pagi di sore hari. Di sore hari. Ya, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, Allah bukakan pintu taubatnya bagi orang-orang yang berdosa di pagi dan siang hari. Pagi berdosa, siang berdosa, sore berdosa. Allah tunggu taubatnya tuh sore itu. Dibuka pintu taubatnya sebelum matahari terbenam. Begitu pula orang-orang yang berdosa di malam hari. Allah buka pintu taubatnya sebelum matahari terbit. Siapa yang minta ampun, bertobat, Allah ampuni, Allah terima taubatnya. Itu kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dibuka surat Ar-Ra'd ayatnya ayat ke-40 ya, dan Al-Baqarah 272. Surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd itu surat ke-11 atau 13 ya. Ayatnya ke-40. Boleh dibuka boleh terjemah enggak apa-apa ya. Atau Al-Baqarah 272. Yang ketemu boleh baca ya. Ar-Ra'd ayat berapa, Pak?
Ayat 40, Al-Baqarah 272. Ya. Kita bacakan ya. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan kamu, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Ya, tugasmu hanya menyampaikan saja. Kami yang nyiksa, bukan kamu. Apalagi kita ya. Kita nggak boleh ponis orang neraka, ini bukan tugas kita. Bukan tugas kita saja, dakwah gitu ya. Terus Al-Baqarah 272, Bu. Al-Baqarah 272. Saya, Pak. Boleh, silakan Bu baca, Bu. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Ayat itu Nabi Muhammad, tapi bisa berlaku untuk kita. Yang bagi yang berdakwah, silakan berdakwah. Jangan tentukan hasil. Hasilnya adalah haknya Allah. Apapun yang kamu kerjakan, kamu tidak dizolimi. Maksudnya apa? Tidak akan dikurangi pahala kamu. Sekian dapatnya. Bahkan bisa ditambah sama Allah. Kalau masalah kebaikan tuh pahalanya lebih gitu kan. Beda dengan dosa. Kalau dosa Allah menghukumnya dengan keadilan Allah. Artinya kalau dosa satu dihukumnya satu gitu kan. Adil kan. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan rahmat, bukan dengan keadilan. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Itu rahmat Allah kan. Bukan dengan keadilan. Kalau keadilan untuk siksaan gitu ya. Nah, artinya apa? Itu Nabi Muhammadnya ditegur berapa kali dalam berdakwah. Ya, bukan kewajiban. Dulu pada saat pamannya wafat, pamannya mau meninggal, Abu Thalib ya, Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib sama Rasulullah? Membantunya, membenteknya, bahkan menjadi orang-orang yang sangat membantu Rasul pada saat dia hidup sampai dia mati. Hanya satu, dia nggak mau syahadat. Kenapa? Hidayah bukan milik Rasul. Hidayah di tangan Allah. Kita nggak punya kuasa. Rasul nggak bisa kuasa, apalagi kita. Padahal Rasul masih hidup. Nah, ini menjadi kaidah juga nih, menjadi kaidah. Rasul yang masih hidup aja nggak berkuasa untuk memberi hidayah, memberikan bantuan kepada pamannya, gitu kan? Apalagi sudah meninggal, ya. Apalagi pada orang-orang yang jauh dari pamannya, gitu kan? Bukan darah langsung, gitu ya. Jadi minta doa, ini jadi kaidah, minta doa kepada Rasul selama dia masih hidup. Wasilah itu, gitu ya. Baik. Au yu'adzibahum fa innahum zalim. Pada saat Allah mengazab mereka karena sebabnya mereka zalim. Disebutkan zalimnya, perbuat dosa ini karena kamu begini. Bahkan nanti di surat Al-Araf ya, pada saat hari penghakiman, hari pembalasan, ada pembacaan dakwaan gitu ya. Nanti orang yang bersengketa dikumpulkan oleh kalian. Ya, dinakis itu dikisahkan, diceritakan, ada saksinya nanti. Rasul jadi saksi gitu kan, para malaikat jadi saksi, tangan jadi saksi. Dikumpulkan si A sama si B yang saling bertikai, dikumpulkan. Kalau di dunia belum selesai Bapak sekalian. Kalau di dunia belum selesai, di akhirat ditemukan. Nah, ketemu di sidang. Dikumpulkan saksinya, bahkan nggak bisa berbohong kan. Nggak bisa dikisahkan, diputar videonya, dikasih catatan amalnya, udah nggak bisa ngelak lagi. Kita nggak bisa ngelak lagi. Nanti disaksi dia akhir ketemu nanti. Maka syarat saya, kalau bagi yang punya urusan sama teman-temannya, sama saudaranya di dunia, ya urusan dunia, urusan sepele gitu ya, maka anggap nggak ada saja, udah maafin aja, hilangkan saja, ikhlasin aja gitu. Kenapa? Waktu kita sayang nanti pada saat udah mau masuk surga, ketahan. Gara-gara harus memberi klarifikasi kepada orang-orang yang menzalimi kita, walaupun kita yang menang gitu. Tapi kan tetap tertunda masuk surganya, kan sayang ya, sangat sayang gitu kan. Baik, jadi artinya orang-orang yang disiksa mendapat azab karena pilihan mereka sendiri. Allah hanya menyiksa sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, terimalah gitu kan, terima kenyataannya. Itulah kemahaadilan Allah. Kenapa? Walillahi, ini sebab. Dan milik Allah lah
ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Lam di sini lam tamlik, lam kepemilikan. Artinya apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu satu-satunya kepemilikan hanya milik Allah. Nah, Allah wajar menegur Rasul. Kenapa? Karena Allah yang memiliki itu semua. Rasul milik aku. Semua yang ayah ini milik Allah, kata Allah. Maka Allah, aku yang paling berhak, bukan engkau. Maka kamu selesaikan tugasmu dengan baik. Nanti hasilnya aku yang memutuskan. Kamu bertugas aja. Walillahi ma fis samawati wa ma fil. Hanya Allah yang berhak. Karena yang ada di langit itu milik Allah, yang ada di bumi itu milik Allah, termasuk manusia, karena manusia ada di bumi kan, milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang paling berhak. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki, dan wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa saja yang dikehendaki. Kita buka surat Al-Nisa ayat 46 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yusrik bihi, yang mempersekutukannya, yang menyari Tuhan selainnya, yang mempersandingkan dengan yang lainnya, mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, Allah tidak akan mengampuni dosa itu, dosa syirik. Orangnya namanya musyrik, perbuatannya namanya syirik, ya. Ya pakai fi'il mudhari yusrik, berarti selalu berbuat kesyirikan. Allah, sesungguhnya Allah pakai inna, penebalan, pakai taukid, penegasan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang-orang siapa saja yang mempersekutukannya, wa yaghfiru, dan mengampuni ma itu apa saja. Duna itu selain. Zalika, seperti zalika kembali ke syirik. Artinya Allah mengampuni apa saja selain syirik. Liman yasa, bagi yang dikehendaki. Itu surat An-Nisa ayat 46. Wallah, dan Allah Ghafurun, maha pengampun. Ini sin tahbil nih. Ya, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Ya, bi ahlil taat. Allah maha penyayang, di sini dikasih keterangan bi ahli taat, bagi orang-orang yang ahli taat. Ahli taat itu orang Allah sayang sekali. Taatnya apa? Selalu mendahulukan Allah daripada yang lain. Selalu mendahulukan Allah dari yang lain. Itu namanya ahli taat. Dan Allah sayang sama itu orang itu. Ya, sayang sama orang itu. Artinya siapa saja yang jadi ahli taat selalu mengedepankan Allah dalam segala urusannya, maka tidak ada alasan kan Allah tidak sayang. Sama seperti kita kan. Kalau ada orang yang begitu taat sama kita, nurut sama kita, apa saja, anak kita contohlah, maka kita sayang sama mereka. Apa saja kebutuhannya kita kasih, bahkan dia tidak minta pun kita kasih, karena dia taat, nurut sama orang tua. Begitu pula Allah sama hamba-hambanya. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita bahas ini, kita termasuk orang-orang yang ahli taat. Ya, walaupun punya dosa, tapi segera memperbaiki diri, segera mohon ampun, ya, meminta ampun kepada Allah. Ciri-ciri orang yang ahli taat seperti pada saat dia punya salah, dia segera minta ampun, tidak nunggu waktu besok, tidak nunggu waktu entar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada Bu Juli untuk oleh hostnya untuk kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas tafsirnya pada pagi hari ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh juga di kolom chat. Iya Pak Tony, yang lain boleh raise hand ya. Silakan Pak Tony, yang lain boleh. Terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kan kalau lihat di ayat yang 272 tadi, itu kan sebetulnya terfokus pada hati. Gimana Pak Ustadz? 127 Pak. Ya 272 yang apa? 272 yang Al-Baqarah. Ya 272. Oh ya. Ya. Itu kan sebenarnya terfokus. Iya. Itu sepertinya kan terfokus pada harta Pak Ustadz ya, yang dinafkahkan atau diinfakkan atau apalah gitu kan gitu.
Ya. mata-mata hanya karena Allah kan gitu. Nah, itu juga artinya berarti dengan ibadah juga yang lainnya Pak Ustadz ya. Bentar, saya lihat dulu ayatnya ya. Iya. Ayat 27. 2. Bentar ya. Oh, tadi saya bacakan tadi. 272. Ya Pak. 272 ya ulina manu ida tadaitum. Ya pada yang hutang ya. Kalau orang berutang ini untuk orang-orang yang beriman nih. Yang Al-Baqarah Pak Ustadz. Al-Baqarah kan? 27 Al-Baqarah yang tadi Pak Ustadz terangkan. 272 kan? 272 Al-Baqarah Pak Ustadz. Panjang ini Pak ayatnya Pak. Ayatnya panjang ini. Ya. Iya ayat tentang hutang Pak, ayat tentang hutang. Tapi itu orang-orang yang beriman fokusnya untuk masalah harta betul. Ya kenapa? Tapi yang ditanya kenapa? Nah sekarang misalnya begini Pak Ustadz. Kalau misalnya ada orang, udahlah beli rumah aja dulu lah, jangan dulu naik haji katanya uangnya. Kalau misalnya pakai haji nanti nggak cukup beli rumah, itu gimana Pak Ustadz? Kan artinya prioritasnya beda lah gitu Pak Ustadz ya jadinya. Sepertinya begitu Pak Ustadz. Baik. Kita harus tahu apa namanya skala prioritas ya, skala prioritas. Harga rumah berapa? Katakan duitnya butuh harga rumah berapa dulu nih? Apa tadi? Iya, kalau misalnya dipakai ibadah haji kan berarti berkurang lah misalnya nilainya gitu Pak Ustadz. Iya, maksud gini Pak. Kan kita harus tahu kenyataan juga ya. Pergi haji sekarang itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Daftar sekarang mesti berangkatnya kapan tuh Pak? Kalau yang plus itu kan sekarang 350 Pak Ustadz. Baik, kita bicara plus. Berarti duitnya ada tuh beli plus ya, buat bayar plus ya. Baik. Kalau duitnya ada untuk plus, jadi kalau dia harta mampu, ilmunya sudah mampu, sudah ada kemampuan dia, fisiknya kuat, nggak sakitan, sehat ya. Ada juga bagi yang buat yang ditinggalkan, wajib pergi Pak. Bahkan ulama-ulama Hanafi itu bukan masalah harta Pak. Pokoknya dia sanggup ke sana saja, mau naik sepeda kek, mau berjalan kaki, ya maka wajib. Walau Hanafi gitu, maka wajib. Maka rumah itu kan dunia kan nggak wajib. Kita kan haji kan termasuk yang wajib, rukun Islam. Kalau dia punya kemampuan maka dia wajib haji. Maka dia wajib haji. Rumah kita nggak punya rumah di dunia nggak ditanya, mati nggak punya nggak ditanya. Tapi kalau kita mati belum berangkat haji, padahal tidak mampu untuk pergi haji, itu yang ditanya. Maka skala prioritas yang wajib dulu haji dulu. Ya, beda hal di rumahnya masih ngontrak, kan? Masih ngontrak. Artinya mau beli rumah yang harga haji tadi, ya nggak sanggup. Maka dia dengan cara daftar haji yang reguler. Daftar dulu, terus belajar ilmunya. Masalah dipanggil kan itu urusan Allah. Itu rencana Allah, skenario Allah kan. Walaupun pada peraturannya nunggu berapa puluh tahun baru bisa pergi haji, walaupun daftar sekarang gitu kan. Tapi kalau kuasa Allah kan bisa saja. Bisa saja. Makanya saran saya bisa jadi dua-duanya itu Pak. Tidak perlu harus beli berangkat yang plus, kecuali dia mampu benar berangkat Pak. Berangkat benar. Maka daftar dulu aja haji yang reguler sampai dia belajar ilmu agama, khawatir di ilmunya hartanya ada, ilmu nggak ada. Karena sia-sia juga kan, ilmu kan ibadah kan pakai ilmu kan. Percuma nanti kita berangkat haji yang sekarang kebanyakan orang berangkat haji bela-belain daftar gitu kan haji, padahal ilmunya belum ada sampai sekarang, sampai di sana bingung mau ngapain. Nggak tahu di padang Arafah harus ngapain. Pada saat dia tahu bagaimana tawafnya, apa yang dibaca, apa yang harus dilakukan dia nggak tahu. Ya hanya berdasarkan bimbingan petunjuk tadi kan buku-buku panduan. Pada saat manasik dia belum paham benar. Ya maka saran saya mending belajar dulu ilmunya, maka nanti Allah yang akan memampukan. Kita paham ya Pak ya? Silakan Bu Dewi. Pak Tony paham ya? Atau ada yang lain? Silakan.